Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, amma ba'd. Para pemirsa religi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, bahwasanya kita manusia sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, pastilah kita akan mendapatkan ujian dan ujian. Yang mana ujian tersebut adalah untuk menguji kita sebagai hamba-hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala jikalau kita benar-benar menerima, pasrah dengan apa yang ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan, tidak lain tidak bukan adalah tujuannya untuk menguji kita agar kita menjadi orang-orang yang terpilih di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dibilang Allah subhanahu wa ta'ala, lantas bagaimana tak kala kita diuji oleh Allah dengan berbagai ujian-ujian, baik ujian kecil maupun ujian besar, apakah kita langsung berpasrah ataupun kita langsung menerima begitu saja? Tidak, para hadirin. Bahwasanya kita dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar kita selalu berikhtiar, berusaha, kemudian setelah itu kita harus bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dari adab dan akhlak yang sangat terpuji pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam di Makkahul Mukarramah, yaitu tatkala beliau dikejar-kejar oleh kaum Quraisy sampai ke ujung gunung Gua Thur. Di situ baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung menaik ke gunung dan juga langsung masuk ke gua. Artinya apa? Pelajaran hikmah yang kita ambil, jikalau seandainya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan pada saat itu juga kepada Allah, pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti apa yang diminta oleh baginda Rasul diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nyatanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Beliau berusaha, berikhtiar, lari ke gunung, ngumpat, bersembunyi di dalam gua bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di situ ada ilmu, ada hikmah kepada kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Didikan langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita diajarkan untuk berikhtiar, kemudian kita pasrah, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah adab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang begitu luas yang mengajarkan umatnya agar selalu berikhtiar dan berikhtiar, berusaha dan berusaha, kemudian bertawakal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum tersebut merubah dirinya. Artinya diperintahkan kita oleh Allah untuk selalu berikhtiar, berusaha, kemudian tak kala itu baru kita pasrahkan, kita serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbul mutawakkilin.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang-orang yang berpasrah, yang bertakwa dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Dari sini bahwasannya yang namanya ikhtiar dan tawakal tidak bisa dipisahkan. Ikhtiar, kemudian kita bertawakal. Tidak mungkin kita harus langsung bertawakal tanpa ada ikhtiar. Tidak bisa kita hanya berpasrah, tidak ada ikhtiar. Bahkan kembali kepada diri baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar kita selalu berusaha berikhtiar dan berikhtiar. Kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana para ulama kita, tak kalah sudah berikhtiar, sudah berusaha semaksimal mungkin, semampu mungkin, dia mengatakan apa? Dia bilang para ulama kita, ufawwidu amri ilallah, ufawwidu amri ilallah, ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Saya serahkan urusan saya serahkan perkara saya serahkan semuanya yang ada pada diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah menandakan bagaimana tawakalnya para ulama kita yang mengikuti daripada jejak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari pada kesempatan yang mulia ini kita kuatkan ikhtiar kita dan kita kuatkan tawakal kita. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan kemudian kita serahkan kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah, pasti akan diijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dan mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.